Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Potsma Podcastnya Mahasiswa episode kelima. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fakhrul Raji dari bidang pemberdayaan kemahasiswaan Forum Silaturahmi Mahasiswa Posma UIN Antasari Banjarmasin periode 2022-2023 dan juga selaku host pada podcast episode kali ini. Sebelumnya kami selaku Forum Silaturahmi Mahasiswa Posma UIN Antasari Banjarmasin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada mahasiswa baru ke keluarga besar mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Di podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih, yaitu persiapan adik-adik mahasiswa baru untuk menuju kegiatan PBAK dengan mengangkat tema Posma menjawab mahasiswa baru menuju persiapan PBAK 2022. Sebelum masuki kegiatan ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Di samping saya, Muhammad Arif Rahim selaku Ketua Steering Komite SC PBAK 2022. Halo Bang. Halo. Dan juga di samping beliau, tak kalah luar biasanya nih, yaitu Muhammad Yasin Patih selaku Ketua Organizing Komite OC PBAK 2022. Halo Bang. Yun. Bagaimana kabarnya nih Bang? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Langsung aja Bang, Bang Arif selaku SC PBAK atau Steering Committee dan juga Bang Yasin Ketua Organizing Committee atau OC PBAK 2022 kali ini. Bagaimana sih Bang SC dan OC itu dalam PBAK? Kalau SC dan OC itu yang pastinya dua struktural yang berbeda ya. Ya. Jadi kalau kami hari ini di Steering Committee itu ada terdiri 5 orang. Jadi dalam satu tim kami itu ada 5 orang, yang mana peranan dan fungsi kami itu sebagai konseptor. Artinya nantinya sebagai konsep yang kami rumuskan akan diteruskan ke OC. Adapun mengenai OC mungkin dijelaskan oleh Pak Ketua OC. Oke, terima kasih Pak. Tadi kan SC sebagai konseptor. Nah, beda halnya dengan OC. OC di sini adalah sebagai pelaksananya dari konsep yang telah dibikin oleh SC. Nah, kalau kita bicara OC hari ini, jumlahnya sekitaran 120 orang, terdiri dari anggota DEMA, dari kawan-kawan UKM UKK tingkat universitas, dan kawan-kawan dari Posma juga nantinya bakal bersinergi di PBAK di kali ini. Oke, siap. Jadi sedikit banyaknya SC itu adalah konseptor Bang lah, dan OC adalah yang menjalankannya. Iya. Oke. Berikutnya nih Bang, akhir-akhir ini kan banyak nih mahasiswa baru masih bingung tuh apa sih PBAK itu. Nah, mungkin bisa nih abang-abang sekalian menjelaskan apa sih PBAK? Apa sih PBAK? Iya. Yang pastinya kepanjangannya dulu sih. Iya. Apa sih PBAK? Pengenalan budaya Akademik dan kemahasiswaan. Oke. Ya, hari ini kami di kegiatan PBAK ini sebenarnya ada dua tujuan, antara tujuan hari ini yang dirumuskan oleh pihak kampus atau rektorat serta tujuan mahasiswa sendiri. Adapun beberapa hal yang ingin dicapai itu ada 7 poin sih sebenarnya. Ada 7 poin, baik itu untuk mencapai ataupun akselerasi daripada mahasiswa hari ini yang awalnya itu dari siswa jadi mahasiswa. Apa aja sih budaya-budaya kampus, terus yang tidak kalah penting apa saja sih budaya-budaya mahasiswanya sendiri di kampus kita tercinta. Begitu ya Pak? Ya, siap. Kalau tadi kan bicara budaya kayak itu, nah perlu kawan-kawan ketahui juga nih, untuk budaya dari kawan-kawan menjadi siswa dan mahasiswa itu beda. Nah, jadi itu nantinya kawan-kawan bakal mendapatkannya ataupun mengetahui akan hal-hal tersebut di PBAK nantinya. Terlepas dari budaya, di sana pun ada mengenalkan tentang UKM dan UKK yang ada di kampus kan. Nah, nanti kalaupun nih ada kawan-kawan yang anak organisatoris sudah nih dari sekolahnya bisa nih di kuliah nanti mengenal apa saja sih organisasi yang ada di kampus. Tak lepas dari itu nantinya juga ada tentang pelayanan apa saja sih yang ada di kampus. Nah, nanti di kampus itu banyak sih layanannya dan nanti bakal dijelaskan juga di PBAK nantinya. Oke, dalam artian Kang, Bang, ini adalah sebuah gerbang awal. Ya, untuk dari transisi siswa ke mahasiswa menuju dunia perkuliahan. PBAK kan pengenalan budaya, akademik, dan kemahasiswaan. Ya, oke. Sedikit mengulik masa lalu nih Bang. 2 tahun yang lalu kan ketika PBAK tahun 2020-2021 itu dilaksanakan secara online. Nah, dengar-dengar nih Bang, untuk tahun ini dilaksanakan secara offline.
Nah, kira-kira itu kapan dimulainya Bang? Dan juga biasanya berapa hari untuk pelaksanaan PBAK-nya? Iya. Sebuah kabar gembira contohnya Iya. karena 2 tahun ke belakang kita mengadakan kegiatan PBAK itu online. Online. Di tahun ini kita kembali mengadakan kegiatan offline. Ya, betul. Satu hal dulu yang pasti kita garis bawahi, di kegiatan PBAK nantinya khususnya di offline ini banyak agenda-agenda yang memang itu bisa kita sebut berbeda dengan PBAK online. Ya. Karena secara feel peserta terus panitia maupun unsur-unsur yang mengisi dalam menyukseskan kegiatan itu semuanya saling bersinergi untuk mencapai kesuksesan kegiatan PBAK kali ini. Itu yang pastinya. Kalaupun mengenai penanggalan bagaimana? Ketua SC, Ose? Oke, kalau kita bicara penanggalan, nantinya ada beberapa timeline juga nih yang bakal disiapkan nantinya. Oke, ini kan terlepas dari penanggalan di pelaksanaannya, nanti juga ada sebelum itu kawan-kawan yang namanya itu pendaftaran. Ya, pendaftaran. Nah, mungkin nanti pendaftaran itu bisa kita share juga nih di IG PBAK kapan sih itu. Dan juga apalagi nantinya nih kawan-kawan Posma ataupun panitia nanti juga bakal menginformasikan kapan penanggalan itu terlepas dari pendaftaran tadi. Nah, setelah pendaftaran nanti kawan-kawan bakal dihadapkan dengan yang namanya technical meeting. Nah, technical meeting itu insya Allah bakal kita laksanakan juga di kampus. Nah, insya Allah itu bakal dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus. 14. Ya, 14 Agustus nantinya. Iya, tadi di kampus. Terlepas dari sana nantinya insya Allah juga kita bakal melaksanakan pembukaan di tanggal 17 Agustus nantinya. Nah, dan perhitungan untuk pelaksanaannya itu sekitaran 18 sampai 18 Agustus sampai 1 September 2022. Nah, kalau kita bicara itu kok lama gitu. Nah, nantinya kalau kita bedah lagi ini bicara tentang penanggalan, PBAK itu ada beberapa part. Nah, yang pastinya ini ada 3 part nantinya. Yang pertama itu part 1 itu ada FTK dan dakwah. Ya. Yang kedua part 2 itu ada FTK dan usuluddin. Part 3 itu ada yang namanya PEBI dan syariah. Nah, kenapa sih FTK 2 kali? Karena ya kawan-kawan tahu juga mahasiswa FTK itu lumayan banyak itu. Ya, lumayan. Nah, makanya kan kita kasih space juga 2 part nantinya. Nah, makanya tadi kan ada 3 part. Dan perlu kawan-kawan ketahui juga, PBAK fakultas dan univ itu berbeda nantinya ya kan. Ya, betul. Baik dari segi penyelenggaraannya, tapi tanggal ya sudah tentu pasti ada gitu. Ataupun tatipnya pun pasti berbeda karena di univ dan fakultas itu punya caranya sendiri gitu. Ataupun nantinya perlengkapan univ berbeda, fakultas beda-beda. Jadi kawan-kawan peserta jangan menyamakan dengan fakultas ataupun yang nantinya PBAK di fakultas jangan menyamakan di univ untuk atribut apalagi kan ini betul. takutnya kan nanti sama ini nanti kan bingung kenapa sih aku beda nantinya di hari pelaksanaannya gitu. Nah, dan bakal banyak nantinya perbedaan makanya kawan-kawan follow juga nih IG PBAK fakultasnya ataupun cari tahu kalaupun memang kawan-kawan belum masuk grupnya kan. Benar. Ya, karena hari ini PBAK Univ itu mempunyai grupnya dan fakultas punya grup. Nah, di sana bisa kawan-kawan pertanyakan apa saja sih yang ingin ditanyakan mengenai PBAK nantinya. Mungkin kalau aku gitu sih, kalaupun timeline tadi satu lagi nih, kita juga bakal melaksanakan penutupan. Nah, penutupan itu setelah rangkaian semua itu kegiatan terlaksana. Iya. Nah, itu aja sih. Insya Allah nanti bakal kita sampaikan juga nih penutupan itu kapan gitu dan gak jauh-jauh. Cuman kalau bicara kapan nih kami mau ke BJM nanti, Ya. nah itu kalau sudut aku pribadi kan nih kita bicara itu ya pasti kawan-kawan harus dalam skala Agustus itu sudah ke BJM nantinya. Apalagi kan nanti nih OMPTKIN loh Bang. Ya. OMPTKIN ini pasti ada yang namanya tes tahsin. Betul. Nah, karena semalam kita berkaca dari kawan-kawan SPAN, mereka juga melaksanakan secara offline. Betul. Nah, makanya kalaupun memang kawan-kawan ada rezekinya ya gak apa-apa nih, kos aja nih dulu ngekos. Soalnya kalaupun nantinya lama, ya tadi kos itu penuh kan di sekitaran UIN dan kawan-kawan bakal susah juga nih nyari kos. Nah gitu sih kalau dari aku pribadi menanggapi masalah perihal timeline. Karena hari ini banyak di maba, wah kapan ya ke BJM, kapan ya? Ya lebih baik kalaupun memang ada rezekinya silahkan ke BJM Langsung gitu. saja Bang lah. Ya booking aja itu kosnya dulu kan. Nanti kan keduluan kawan-kawannya. Kayak mungkin dari Kalau aku gitu. untuk mempersiapkan mahasiswa baru hari ini, kalau melihat dari timeline kan kita sebenarnya ada pendaftaran kan sebenarnya. Jadi di pendaftaran itu sebenarnya sudah dimulai dari awal Agustus. Cuma
dalam rangkaian pendaftaran sendiri pun memiliki tahapannya sendiri. Ya. Artinya yang pasti diperkirakan pendaftaran itu akan dimulai di awal Agustus. Tepatnya ya bisa kita sebutlah di awal itu ya tanggal 1. Karena untuk tadi kan dijelaskan oleh Ketua OC tuh bahwasanya untuk timeline itu di tanggal 14 kita sudah ada technical meeting. Otomatis kan sebelum technical meeting ada pendaftaran. Untuk mengakomodir peserta hari ini yang kurang lebih ada 2.000 mahasiswa kan itu perlu waktu ya. Iya. Tidak hanya sehari kita dapat menyelesaikan. Makanya ya diperkirakan di awal Agustus mahasiswa baru sudah standby di Banjarmasin. Iya. Gitu. Lumayan panjang juga ya Bang ya perjalanannya Iya. kan, tapi ya untuk mahasiswa baru ya sudah harus siap-siap lah kan dari Iya. sekarang itu kan. Jangan nunggu waktu dekat Iya, gitu. kan nggak rugi juga nih kalaupun memang kawan-kawan sudah di BJM duluan. Ya, betul. Kan bahasanya kawan-kawan pun bakal membiasakan diri juga nih bagaimana kehidupan merantau nantinya gitu. Beradaptasi Bang. Iya, beradaptasi Ya, tadi. Apalagi kan kalau kita bicara TM tadi itu bukan perpat loh. Cuma TM itu keseluruhan mahasiswa Dulu. dari fakultas 5 fakultas itu. Nah, semuanya ya gabung ataupun 3 tahapan itu ya gabung. Tahapan jalur masuk nggak kita beda-bedakan, nantinya satu tempat di UIN Antasari Banjarmasin, insya Allah kita laksanakan di sana. Oke, siap. Selanjutnya nih Bang, apa aja sih yang perlu disiapkan oleh mahasiswa baru baik dari segi dress code maupun peralatan lainnya? Kalau dari segi kelengkapan sebenarnya kami dari steering committee sudah merumuskan lah. Iya. Kemarin sudah dikomunikasikan dengan organizing committee juga, dan hal ini juga mendapat respon positif dari pimpinan kampus. Kalau hari ini mahasiswa baru mungkin referensinya lebih banyak ke kegiatan PBAK di tahun 2019-2018 yang mana ketika itu banyak mengenai dress code ataupun tata tertib itu lumayan memberatkan. Ya. Memberatkan dari kepala, rambut ya, dari rambut sampai ke ujung kaki, sampai ke kaos kaki pun bahkan dulu itu diatur. Di tahun ini sebenarnya kami atur juga hal itu, Ya. cuma untuk mendapatkan keselarasan dan tidak memberatkan ke mahasiswanya sendiri. Contoh yang paling signifikan hari ini ya, Ya. mungkin untuk kaum Adam nih, laki-laki nih. Laki-laki Pak. Dulu kan Ya. dengan gembar-gembornya menentang adanya rambut itu harus botak. Untuk kali ini kabar gembiranya untuk kaum Hawa, kita tidak ada yang namanya peserta PBAK kaum Hawa atau laki-laki dibotakkan, tapi tidak ada. 2019 itu nggak ada sih hawa Nggak ada. botak itu Pak, nggak ada. Cuma kan kemarin Ya, itu kaum Mas, Adam semi itu. lah. Iya. Semi lah. Bukan botak, cuma ya hampir habis lah. Iya. hampir habis lah. Ya, sempat ngesain juga kita itu. Iya, kalau tahun ini perbedaannya kaum Hawa ini masih tampil keren. Nah, dari segi rambut. Kaum artinya- Adam Pak, Kaum kaum Adam. Adam. Iya, Iya. kaum Kalau Adam. kaum Hawa ya kita Hawa bicara yang wanita. sebagai Iya. rambut. Jangan kelihatan juga Adam, itu mau Pak. pendek atau panjang. Kaum Adam. Iya. Oh, kita sebut lebih mudahnya laki-laki lah. Iya. Tetap laki-laki yang pastinya rambutnya itu secara persyaratannya itu ini seperti rambut saya sendiri. Iya, waduh. Ya kan? Iya, Role modelnya seperti saya. Ya, Ya. model ya Pak. Kalau nantinya rambut di sekujur kepalanya ini ditarik lurus itu ke depan lewat daripada alis, itu satu pelanggaran. Artinya mentok-mentok ya jangan sampai alis ya rambutnya. Dan ketika ditarik ke samping itu tidak kena telinganya. Sudah cukup itu persyaratannya. Artinya laki-laki hari ini untuk peserta tetap tampil keren. Ya. Paling yang nantinya tertutupi oleh adanya peci. Iya. Itu kalau dari kelengkapan sih. Jadi dari kepala itu ada rambutnya, nanti tidak lewat dari yang saya sampaikan tadi, terus harus pakai peci songkok. Karena untuk dress code itu sebenarnya landasan kita dari Dirjen Pendis juga ya. Iya. Artinya kita hari ini tidak bisa semena-mena pakaian itu karena sudah diatur oleh pemerintah, oleh Dirjen Pendis tadi. Jadi berlandaskan situ untuk peci songkok, lalu nantinya bakal memakai etikat yang disediakan oleh panitia OSIS khususnya. Terus untuk baju itu nanti pakai kemeja putih, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan ke bawah, tarik lurus ke bawah, yang pastinya kawan-kawan harus memakai celana hitam, kain. Pak. Ya untuk levis, terus jeans atau yang lain-lainnya itu dilarang. Oke. Yang penting celana kain warna hitam untuk laki-laki, dan untuk perempuan berarti memakai rok. Catatannya yang pastinya jangan ketat, Iya. Ya. baik laki-laki atau perempuan, karena hari ini kita berada Berlabelkan di kampus Islam kan? Islam. Iya. Yang label kita itu Betul. Islam. Terus ditarik ke bawah ya, ada kaos kaki sama sepatu. Kemarin
mengenai sepatu nih lumayan ini ya pertanyaan di grup-grup itu mana? banyak Apa sih banget. pertanyaannya itu? Yang mengenai sepatu? Pak, kalau nggak ada punya sepatu hitam, boleh gak yang pakai loreng dikit? Iya. Atau kalau nggak punya sepatu yang biasa, boleh gak pakai sepatu boot? Wah, ataupun apakah boleh pakai sepatu pantopel? Waduh, itu kalian yang melibatkan diri sendiri, Pertanyaan- bukan kami gitu. Iya. Sebenarnya kalau Iya, mengenai simpel aja. sepatu itu yang kami atur dalam ketetapan kami yang disarankan bahkan Iya. dianjurkan hitam. Hmm. Cukup sampai sana. Kalaupun nantinya persepsi peserta itu sepatunya talinya putih itu Iya. silahkan. Ah, Ataupun nantinya kawan-kawan peserta ini tidak sama sekali memiliki sepatu hitam. hitam. Cuma menurut kami di sekolahan Hmm. SMA SMK bahkan diwajibkan hitam Ya, Iya. Kalau nggak salah artinya kan hari ini peserta itu sebenarnya sudah memiliki sepatu Ya, hitam. sudah punya. Cuma kalaupun ingin bergaya, Iya. kami anjurkan tetap pakai hitam. Iya. Mau pakai sepatu pantopel atau bagi perempuan yang ada apa? Yang tinggi itu apa namanya? Hak. Haknya itu Ya. itu terserah. Cuma kan yang nantinya ribet dalam pemakaian itu ya pesertanya sendiri. Kami Ya, hari ya. ini cuma menyarankan untuk peserta itu lebih mudah. Oke, siap. Artinya kan ini aturan yang dibikin untuk kesesuaian aja kan Iya, dengan dan- kenyamanan hati iya, kan dan ibaratnya. mempermudah. Ya, gitu. mempermudah, tidak Karena memberatkan iya, sisi karena- yang lain. Iya, iya. Karena memang kan lupa kita berkaca sebelumnya maba ini banyak pedoman mereka itu ke PBAK sebelumnya. Sebelumnya. Nah, ke 2019, 18 tadi. Jadi masih ada nih isu-isu tentang seperti yang dulu PBAK-nya. Padahal kan hari ini kita PBAK-nya telah menyesuaikan dengan keadaan juga dan mempermudah kawan-kawan mahasiswa baru. Nah, kalaupun nantinya kami wajibkan pakai 4 topel, ya kasihan kalian kan sudah banyak dibayar ABCD, ya beli sepatu lagi kan sayang uangnya gitu. Mending buat makan. Ya sepakat kita itu, sepakat. Ya. Nah, jadi Bang, ini kan untuk kegiatan yang ada di PBAK nih Bang, kira-kira apa aja sih kegiatannya? Kalau dari tahapan kegiatan Ya. pastinya kita akan mengadakan pembukaan tadi. Ya, Di acara pembukaan kita sekaligus memperingati 17 Agustus. HUT RI 17 Agustus ya Mas ya kan, 17 Agustus sekaligus nantinya ada upacara proklamasi. Jadi bertepatan pada tanggal itu kita ada 2 agenda pembukaan PBAK serta agenda upacara apel bendera 17 Agustus. Itu untuk tahapan yang pertama. Ya. Kalau dari segi kegiatan. Terus tadi disampaikan juga setelah tanggal 17 pembukaan, tanggal 18 sampai tanggal 1 September itu rangkaian kegiatan PBAK-nya. Kegiatan PBAK-nya. Jadi di dalam rangkaian dari tanggal 18 sampai 1 September tadi Ya. itu banyak rangkaiannya. Dari segi materi, Ya. terus nantinya ada perkenalan ya. Iya, pasti. Perkenalan organisasi UKM tingkat universitas. Terus nantinya juga ada diperkenalkan layanan-layanan yang ada di kampus. Dan yang terakhir yang pastinya penutup. Cuma mengenai tahapan kegiatan itu terbagi lah. Iya, terbagi Terbagi. itu. Nanti ada beberapa kegiatan juga yang paling pasti nantinya kita juga ada yang namanya tour stand Ormawa. Ya, ya. Nah, stand Ormawa itu artinya kawan-kawan karena di Unip itu ada beberapa UKM UKK nanti 19. ya 19 kan. Jadi nanti kawan-kawan bakal tour ngelihat kalau kalian itu tahunya seperti expo. Expo. Nah, expo di kabupatennya expo. masing-masing Betul. kan nanti kalian ngelihat stand per stand gimana sih Ormawa ini, gimana sih. Nah, nanti bakal ngelihat di sana terlepas dari nantinya ada juga penampilan yang Sebelum, mereka hadirkan kan. Ketua OSIS meneruskan, Ya. mungkin bisa dijelaskan apa sih Ormawa? Mungkin mahasiswa Nah. baru kurang tahu sih. Oke, kalau kita bicara Ormawa itu adalah organisasi mahasiswa. Nah, ketika dan kita hari ini PBAK-nya di Unip, dalam arti otomatis itu Ormawa di universitas nantinya yang bakal kita kenalkan. Beda halnya nanti PBAK di fakultas juga bakal ada nih tentang pengenalan Ormawanya. Ormawanya Nah, sendiri. jadi Fakultas ya masing-masing tadi lah. jangan sampai kalian nggak daftar Unip, cuma daftar fakultas ataupun cuma daftar fakultas nggak daftar Unip. Karena dua itu sangat penting bagi kawan-kawan nantinya buat mengetahui bagaimana sih dunia perkuliahan nantinya, baik Benar. itu ya tingkat universitas dan tingkat fakultasnya nantinya. Oke, siap. Artinya kan banyak nih Bang macam-macamnya kan, Iya. entah itu di Unip maupun fakultas dan ada perbedaannya masing-masing. Oke, tadi kan Bang untuk tanggal pelaksanaan PBAK dari tanggal 17 Agustus Iya. sampai tanggal 1 September. Ah. Nah, itu dilakukan dalam satu harinya itu kira-kira sampai kapan Bang estimasi waktunya? Dari pagi atau sampai siang aja kah atau sampai sore? Nah, itu bagaimana Bang? Kalau soal itu Ketua OSIS mungkin lebih tahu nih mengenai waktu kan tadi. Oke, ketika memang kita bicara pelaksanaannya nantinya,
Insya Allah itu bakal kita laksanakan dari sekitaran jam 7 pagi sampai jam sekitaran 5 sore gitu. Insya Allah kita bakal laksanakan tapi kalaupun memang lewat sedikit ya nggak apa-apa juga kan nantinya gitu. Cuma kalau iya, mengenai waktu kan sebenarnya tadi jam 7 itu sebenarnya mulai. iya mulainya. Bang. Ya, kita Mulainya. masuk ruangan kan. Ya, betul. Cuma artinya kalau memang hari ini pelaksanaannya itu dimulai jam 7, Iya. artinya kan kami harapkan nih Sebelum. mahasiswa baru itu hadir sebelum jam Sebelum tersebut. itu, iya. Betul. Belum nanti kan di lapangan untuk mengakomodir peserta ini tidak mudah nih, Iya. mengarahkan tempat parkir, nanti dari tempat Betul. parkir ke ruangan. Hal-hal itu ya lebih kami sarankan jam 6.30 sudah di kampus sih. Betul. Artinya kan sekitaran jam setengah 7 Ya, lah, setengah 7. standby udah di kampus Standby. ya. Karena jangan sampai menunggu waktu dekat ibaratnya. Karena kan anggota banyak kan Bang lah. Sayang sih sebenarnya kalau sampai telat datang. Ya, Sayang. betul. Karena kan akan terlewat dengan adanya perkenalan UKMKK tadi. Betul. Terus materi yang mungkin kurang maksimal mendengarkan kalau telat tadi. Nah itu sih beberapa kerugiannya kalau telat datang. Oke. Kalau untuk masalah pendaftaran nih gimana Bang? Kan ada online dan offline. Ya, itu bagaimana sistematisnya Bang? Kalau soal pendaftaran ya, pendaftaran itu yang disampaikan timeline tadi, ya, jadi untuk pendaftaran itu ada dari awal Agustus sampai perkiraan di tanggal 12 Agustus ya, ada sampai tanggal 12 Agustus. Yang nantinya untuk pendaftaran pun kami bagi, artinya ada untuk jalur SPAN, ada juga untuk jalur UMPTKN serta mandiri nanti digabungkan untuk tahapan keduanya. Untuk sekarang untuk penjadwalannya sebenarnya masih belum rampung karena hal ini perlu kami komunikasikan dalam pribadi. Cuma tidak salahnya sih untuk mahasiswa baru hari ini untuk tetap mempersiapkan. Ya, betul. Makanya kan di awal tadi kita sampaikan juga kalau bisa sih di awal Agustus sudah hadir. Bahkan di akhir bulan Juli ini sudah dipenjar. Karena berkaca dari pengalaman kita sih ya, yang dulu itu kita perlu mencari kos. Kan itu yang Pastikan. kediaman Paling penting kan sih. betul, jadi kalau berbicara pendaftaran, kawan-kawan nanti di pendaftaran itu harus mengumpul formulir karena rasanya di akun pendaftaran itu dianjurkan untuk mengunduh kan formulir. Formulir itulah yang nantinya diserahkan ke kami untuk berkas pendaftaran diserahkan ke kami, serta nanti di meja pendaftaran juga kami akan mendata penyakit peserta, terus alerginya seperti itulah. Adapun mengenai pendaftarannya bagaimana Ketua? Kayak kalau kita bicara pendaftaran itu nantinya ada kita gandeng juga nih dengan kawan-kawan fakultas pada hari itu. Nanti kawan-kawan mendaftar adanya yang stand Unip dan stand fakultas nantinya. Jadi setelah Unip langsung ke fakultas nantinya. Nah setelah itu nantinya ketika sudah mengasihkan formulir secara cetak, itu nanti kawan-kawan bakal disuruh untuk mengisi formulir secara online. Nah itu untuk mempermudahkan juga kawan-kawan nantinya untuk pendataan juga. Nah di sisi lain nantinya ketika memang pendaftaran jangan malu lah untuk bertanya. Nah apalagi kan formulir itu gak diisi di depan stand, cuma kawan-kawan sudah diisi dari rumahnya masing-masing. Nah kalaupun bingung nanti ngisinya bagaimana, tanyakan aja nih sama kakak-kakak admin grup PBAK-nya. Nah jadi ya tadi jangan sampai ngisi di depan stand nantinya, nanti bakal panjang tuh antrian. Lebih baik ya isi di kos aja sih. Kalaupun bingung silakan tanyakan nantinya. Oke, siap. Ini Bang lagi kan apakah PBAK ini wajib Bang untuk mahasiswa baru, dan juga apabila misalnya Bang ada mahasiswa baru yang tidak mengikuti, apakah bakal dapat konsekuensi atau bagaimana Bang? Sebenarnya kalau konsekuensi itu sebenarnya tidak ada sih ya, artinya tidak ada itu artinya kalau tidak mengikuti kegiatan PBAK kelulusannya digugurkan. Itu sangat-sangat rancu sih pendapat seperti itu. Perlu kita garis bawahi dulu. Artinya PBAK hari ini salah satu agenda dari pimpinan direktorat juga, yang mana perpanjangannya tangan daripada pimpinan hari itu adalah kami di Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang nantinya dirumuskan kembali dalam bentuk kepanitiaan. Rugi sebenarnya kan kalau tidak mengikuti kegiatan PBAK, karena hari ini yang sudah merasakan kerugian itu adalah mahasiswa yang sudah lama di kampus. Bahkan hari ini ada sebenarnya beberapa pertanyaan ya dari mahasiswa lama itu yang menanyakan, bolehkah kami mengikuti kegiatan PBAK tahun ini? Nah itu sih karena sertifikat PBAK itu akan diperlukan untuk menunjang
tahapan kelulusan kawan-kawan di dunia kampus nantinya. Kegunaannya. Kegunaan Ya, sertifikat betul. itulah, dan sertifikat itu didapatkan ya 1 tahun sekali. Iya, betul. PBAK itu agendanya 1 tahun sekali. Kalau kawan-kawan hari ini tidak ingin ikut serta dengan mahasiswa baru tahun depan, lebih baik sekarang. Gitu sih. Siapa tahu pengen cari jodoh nih Bah, sama tahun depan kan. Kita tidak tahu ya. Iya. Bonus kan bang, bisa dikatakan bonus itu. Cuman gini loh, kawan-kawan angkatan 20 dan 21 pun sangat iri dengan angkatan kali ini karena ngerasain bagaimana sih HEPS-nya PBAK secara offline Ya, gitu. betul. Karena mereka cuma ngelihat secara di layar kaca perkenalan OKM OKK. Sekarang nih ngelihatnya secara langsung gitu. Apalagi nih kawan-kawan Posma kan Ya, belum ya. ngerasain Iya, juga seperti saya sendiri kan, Bang. Iya, kan nantinya bakal ngelihat juga nih bagaimana sih PBAK offline itu. Iya, betul. Nah, sangat beda karena memang kita bicara 2019 dan 2018, karena Pak Arif sini angkatan 18, aku pribadi 19, kami ngerasain itu bagaimana PBAK offline. Dan ketika memang kami transisi ke 2021, kami juga ngerasain bagaimana sih jadi panitia online. Ya. Itu sangat beda. Dari segi panitia pun beda, apalagi peserta ngerasainnya gimana gitu. Nah, itu sih yang kawan-kawan harus pertimbangkan kenapa sih harus ikut PBAK nantinya. Untuk konsekuensi ya emang tidak ada bang, Iya. tapi sangat disayangkan. Sangat disayangkan. apabila tidak mengikuti. Cuma dampaknya tadi selanjutnya nanti ketika mau kelulusan, Betul. itu aja sih. Dampak Sertifikatnya itu yang dicari. Yes, betul. Nah ini lagi bang, kan masih banyak nih dari mahasiswa baru, artinya pemikiran-pemikiran mereka masih bingung terhadap untuk apa sih diadakan PBAK gitu. Nah tujuannya buat apa? Nah seperti itu bang. Bagaimana Kak saya? Sebenarnya kita mengonsep ada beberapa tujuan sih. Artinya kita tadi ada tujuan dari rektorat juga yang hari ini coba kami kemas. Ada 7 poin ya, 7 Iya. poin daripada tujuan kegiatan kita hari ini. Mungkin beberapa poin bisa disampaikan oleh Ketua OSE nih. Apa aja sih poin-poin dari tujuan PBAK pada kesempatan kali ini? Oke, kalau kita bicara tujuan PBAK, yang pertama itu memberikan pengenalan awal kepada mahasiswa baru tentang budaya mahasiswa dan keorganisasian di kampus. Nah, dalam arti kawan-kawan bakal mengenal tadi yang namanya budayanya, bakal mengenal apa saja sih organisasi yang ada di kampus. Nah, kan tadi bicara universitas nantinya. Oke, yang kedua mempersiapkan mahasiswa baru agar mampu belajar di perguruan tinggi serta mematuhi dan melaksanakan norma-norma yang berlaku, khususnya yang terkait dengan kode etik dan tata cara dan tata tertib mahasiswa. Karena ya tadi kita menjadi siswa dan mahasiswa itu beda loh. Ya. Gak sama, apalagi kulturnya nanti itu yang bakal kalian ngerasain bagaimana nantinya dari itu apa yang namanya mata kuliahan itu sesuai dengan jurusannya, itu bakal terkejut kalian karena beda nih pastinya dengan siswa kemarin. Oke, selanjutnya menambah wawasan mahasiswa dalam penggunaan sarana akademik dan fasilitas minat bakat yang tersedia di kampus secara maksimal. Nah, dalam arti kalian bakal mengetahui di sana apa saja sih. Kalau kita bicara gedung aja nih, kita di kampus itu punya namanya gedung futsal, gedung seni, ataupun auditorium yang nanti bakal memaksimalkan minat dan bakat kawan-kawan ataupun nantinya kegiatan yang kawan-kawan ikuti. Nah, karena nanti kawan-kawan bakal mengetahui, bakal diperkenalkan nantinya di mana sih letak-letaknya. Oke, selanjutnya menumbuhkan rasa persaudaraan antar civitas akademik dalam rangka menciptakan lingkungan kampus yang nyaman, tertib dan dinamis. Di sana kawan-kawan bakal menemui siapa sih Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Siapa sih? Kalau rektor itu ya kalau kawan-kawan bicara sekolah itu adalah kepala sekolah. Nah, Pimpinan. iya pimpinannya di kampus. Nah, habis itu adanya namanya wakil rektor, nantinya ada beberapa jajarannya. Dan di sana nanti ada namanya organisasi. Nah, Benar. apalagi kan tadi kita bicara civitas juga dan organisasi di lingkungannya itu adanya juga ya nih Dema kan itu nantinya ada bertemu dengan Presma nantinya kan yang mungkin nanti nih banyak nih idola Presma kita kan Pres Yogi ini. Oke, nanti bakal kenalan langsung dan ngelihat siapa sih Pres Yogi itu. Oke, selanjutnya ada menumbuhkan kesadaran mahasiswa baru tentang akan tanggung jawab akademik dan sosial sebagaimana tertuang dalam Tridharma perguruan tinggi. Ini pasti bingung sih, apa sih itu Tridharma perguruan tinggi? Nanti kawan-kawan bakal mengetahuinya di PBAK. Kalaupun kita bahas di sini bakal jadi materi dan gak wow lagi karena apa itu Tridharma perguruan tinggi. Nanti kita bedah lagi sih itu. Yang keenam, menanamkan sikap dan perilaku kepada mahasiswa baru
agar cinta lingkungan dan tanah air. Karena hari ini kita memang mengangkatnya, apalagi nih hari ini PBAK Antasari 2022 itu dari segi maskot aja sudah tahu itu. Iya. Itu adalah Pangeran Antasari. Nah hari ini kampus UIN Antasari Banjarmasin adalah kampus pahlawan gitu. Makanya hari ini kita juga ngangkat namanya di maskot itu adanya maskot ataupun logo itu adalah Pangeran Antasari nantinya. Oke, terlepas dari itu nantinya juga ada materi-materi yang berkaitan dengan cinta lingkungan dan tanah air juga kan nantinya. Oke, yang ketujuh, terbentuknya pola pikir mahasiswa yang visioner dan memiliki kepedulian sosial sebagai inisiator pembaharuan zaman. Ini tujuan yang memang sangat rumit kemarin yang kita bikin kan, apalagi kawan-kawan SC kemarin. Mungkin Bang Arif nih selaku SC bisa sih menjelaskan apa itu. Mengenai pola pikir sebenarnya. Iya. Pola pikir mahasiswa apa sih yang ingin Betul. kita inginkan ya? Iya. Tadi kan poinnya visioner, Ya. peduli sosial. Iya. Hari ini kita tidak menyalahkan dengan adanya keadaan ya. Ya. Cuma hal ini meninjau daripada survei di lapangan juga ya, itu masih banyak anak muda lah yang seperti kita dalam hal pemikiran maupun adab di lingkungan Iya. sosialnya itu yang sangat menurun. Ya. Nah, hal ini menjadi landasan dasar bahkan menjadi tujuan yang sangat fundamental dalam pelaksanaan kegiatan PBAK tahun ini. Artinya jangan sampailah nantinya kita sebagai mahasiswa di kampus pahlawan tadi kan Iya. menyuguhkan suatu perilaku yang bisa kita sebut negatif lah. Ya. Betul, tersebut negatif. Harapannya dengan adanya kegiatan PBAK mahasiswa hari ini transisi dari siswa ke mahasiswa, mereka dapat membuat pola pikir yang baru. Apa sih mahasiswa? Harus seperti apa sih mahasiswa? Iya. Baik di kampus maupun di luar kampusnya tadi. Oke. Itu sih beberapa tujuan kita Iya. ya. Ada 7 tadi. Oke, itu tujuannya Bang lah dari Iya. PBAK. Oke nih Bang, masuk. Mungkin nih pertanyaan terakhir nih Bang. Apa sih harapan abang-abang selaku ketua SC dan OC untuk mahasiswa baru ketika PBAK dan setelah terlaksananya PBAK 2022 nanti? Harapan. Harapannya ya, sebenarnya harapan tadi kurang lebih dengan tujuan Ya, kita iya, tadi ya iya. sebenarnya ya. Cuma kalau harapan sendiri hari ini kami dari pelaksana, artinya kami mengharapkan atmosfer daripada mahasiswa baru yang nantinya selesai mengikuti PBAK, mereka dapat benar-benar mengorientasikan daripada materi-materi ataupun keilmuan yang ada di PBAK nantinya, baik dari segi materi keakademisan, Iya. organisasian, hal-hal itu yang perlu di-upgrade dalam diri mahasiswanya. Ketika dia di luar, ketika dia di jenjang sekolah SMA, SMK, mereka aktif organisasi di bidang seni, haruslah hal ini diteruskan ya. Iya. Jangan sampai skill daripada kawan-kawan peserta nantinya itu tenggelam ketika masuk dunia perkuliahan. Karena bisa kita sebut seorang mahasiswa itu bebas ya, Iya, bebas bebas. daripada ketika dia jadi siswa. Ya, ada jam malam, jauh dari orang tua, sehingga dia menuntut diri untuk berkeliaran, nongkrong sana sini. Akhirnya terkontaminasi dengan adanya kegiatan yang negatif di luar kampus maupun di dalam kampus. Harapannya sih, ya tadi tujuan-tujuan yang kami harapkan mereka dapat aktualisasikan setelah kegiatan PBAK. Kalau harapan dari ketua OSIS seperti apa sih? Tadi kan juga sempat disinggung tentang transisi kan. Ya. Karena memang kita ini mahasiswa, kalau aku pribadi sih mereka mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi nantinya dan berani berpendapat dan mengambil keputusan yang tepat dalam diri mahasiswanya. Karena kalau kita bicara menjadi mahasiswa nantinya kawan-kawan bakal dihadapkan dengan yang namanya diskusi, presentasi, dan itu bakal kita lihat nantinya di PBAK kawan-kawan diajarkan nantinya untuk berani bertanya, Ya. berani berpendapat, dan ilmu itu bakal kepakai lah bahasanya di Pasti. dunia perkuliahan nantinya. Jadi ya latihan dulu lah di PBAK nantinya juga. Betul. Jadi jangan malu untuk bertanya dan lain-lain. Apalagi kalau aku pribadi sih benar kata Bang Arif tadi. Kalau aku pribadi target yang memang pure yang aku inginkan itu membangun gairah untuk berorganisasi dan berprestasi nantinya. Nah apalagi kan tadi disinggung juga nih kawan-kawan nantinya yang memang dari SMA ataupun aliyahnya nanti kemarin itu yang punya skill apalagi ke seni kan contohnya di seni dulu nanti ya lanjutkanlah ke UKM-nya kan kita di universitas itu ada yang namanya Sanggar Bahana juga. betul. Nah kalaupun pure memang belum bisa nanti ya bisa juga masuk karena memang
kita di Belajar. UKM UKK itu belajar. Belajar. Nah, gak mesti sudah bisa. Jadi jangan nantinya ngelihat, oh aku gak bisa taekwondo nih. Nah, aku gak bisa nih masuk taekwondo ya. Silahkan daftarin, gak salah gitu. Ataupun masalah UKM UKK yang lainnya gitu. Nah, ya silahkan. Baik itu melanjutkan ataupun memang belajar. Memulai ya. Ya Coba. silahkan, gak masalah gitu. Gak harus sesuai dengan tujuan ataupun jurusan kawan-kawan yang telah dilaksanakan tadi. Kalau aku sih itu, apalagi ke arah organisasinya lah. Benar. Gitu sih. Karena organisasi ini efek dari pengalaman kita Iya. berorganisasi sebenarnya bukan hanya di dalam kampus. Oke. Jiwa-jiwa sosial mahasiswa itu lahir kadang ya di lewat organisasi. Iya. Baik organisasi eksekutif, legislatif ataupun LSO seperti Iya. tadi. Ya, yang nantinya kawan-kawan sudah memiliki bakat bahkan minatnya, silahkan teruskan. Iya. Kalau kawan-kawan hari ini masih mencari dan ingin membangun, silahkan dibangun. Iya. Jadi jangan sampai menjadi mahasiswa itu yang hanya merantau, lalu kuliah, pulang ke kos tidur. Jangan sampai seperti itu, Ya. sangat disayangkan. Rugi pengalamannya. loh, Pak. Rugi lah. ya gitu. Rugi. Sangat-sangat rugi. Ya. Biaya hidup mahal, biaya Mahal. OKT mahal ya. Mau jadi apa lulus kuliah? Seperti itu sih. Oke, siap. Artinya kan ini sangat penting Bang La untuk diri sendiri Sangat, karena bakal berguna untuk di dunia luar nantinya. pun nantinya. Oke, terima kasih kepada abang-abang atas waktu dan kesempatannya untuk menjadi narasumber kali ini. Mungkin nih untuk adik-adik mahasiswa baru, jadi diharuskan Bang La datang kira-kira sebelum awal Agustus atau akhir Iya. Juli karena akan menghadapi beberapa rangkaian kegiatan PBAK nih dan nanti dan pastinya bakal berkepanjangan, artinya mempunyai beberapa rangkaian kegiatan Bang La. Oke, siap. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa baru khususnya dan jangan lupa untuk dipersiapkan dengan baik ya. Oke. Salah satu sih lagi yang mau saya beri pesan ya. Oke, silakan, Bang. Karena dari beberapa hari ke belakang itu banyak kegaduhan. Iya, Kita kan betul. sebenarnya membuat grup ya, grup untuk mahasiswa baru untuk mereka mempermudah memberi pertanyaan kepada kami. Artinya sebenarnya untuk penginformasian PBAK itu hanya ada di akun resmi PBAK Universitas. PBAK Antasari lah. Iya. PBAK Antasari, dan di dalam grup itu yang memberi jawaban itu hanya admin-adminnya. Jadi ketika yang menjawab itu di luar pada admin, dapat kami sampaikan itu informasi yang tidak valid. Tidak Sangat valid, tidak valid. ya. Karena beberapa hari kemarin ada penginformasian tentang itu. Ada yang terjadi. Akhirnya ya. kan kami dari panitia selaku steering komite khususnya yang mau konsep, kami Ya. merasa itu bukan dari kami. Ya, Cuma betul, kenapa betul. hal ini sampai tersebar? Nah, hal ini yang mungkin perlu kerjasama semuanya, semua pihak. Kalau memang nantinya ada peserta yang dibingungkan, ada pertanyaan, tanyakan langsung ke kami. Ya. Artinya jangan sembarang menanyakan ke mahasiswa lain karena tidak semua mahasiswa UIN Antasari dia panitia PBAK. Iya. Karena kan disampaikan tadi OSnya ada 120 ya. Iya. Oke. 120 dari SC itu hanya ada 5 orang. 5 orang. Dan nantinya akan ditambah beberapa orang lagi untuk sebutannya pembimbing. Iya. Pembimbing daripada mahasiswa baru itu sekitar 120 orang. 120 orang. Kan tidak semuanya tuh dari ribuan Ya, mahasiswa ya, kita. betul, betul. Mungkin itu aja sih. Oke, siap. Pokoknya jangan salah tanyakan ke orang lain, Iya, Bang La. jangan Tanyakan ke orang yang bersangkutan, Benar. orang yang mengetahui, orang yang paham. Oke, mungkin demikian Potsma podcastnya mahasiswa episode kelima dengan tema Potsma menjawab mahasiswa baru menuju persiapan PBAK 2022. Saya Muhammad Fakrul Raji selaku host dan Bang Arif dan Bang Yasin selaku narasumber izin pamit undur diri. Thanks you for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel YouTube Posma Antasari dan nantikan podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.